keuntungan. Tetapi kalau waktu di Amerika berpikir saya lebih ini karena tidak direcokin lagi dengan mencuci beaker, mencuci tabung reaksi, tetapi itu adalah bagian dari proses. Bisa sampai ke Amerika karena ya ada bagian dari proses. Jadi orang Amerika sudah berasumsi, oh dia sudah tahu ini caranya cuci dia sudah tahu ini mau pakai rancangan percobaan apa. Jadi memang begitulah realitasnya. Jadi satu kata kunci, rajut saja realitas. Jadi Nabila itu waktu percuma memang kita habiskan energi untuk memperbaiki perencanaan atau dokumen perencana yang baik seperti apa, tapi kalau pengambil kebijakan ini tidak disentuh. Seberapa berpengaruh itu tentang kelokalan kita ya sebagai orang kampung. Saya juga orang kampung, Ansar juga orang kampung, memberi motivasi untuk betul-betul kreatif sampai sejauh ini. Saya kira itu yang ingin saya tanyakan ke Bapak berdua. Om Imba dengan istri kayaknya jarang nih update status ya di Facebook ya. Dia menulis buku sama Sudi. Oh. Orang terkenal. Oke. Tunggu bukunya multidisiplin itu. Jadi ya. Tidak pernah biasa kan dulu sempat japri-japri sama ibu mana yang menurut kita bisa ditawarkan dari sisi transformasi kapasitas itu. Apa yang ya sorry kalau agak serius saya perlu membahasakan ini karena FDN saya akan ambil untuk masukannya Bapak berdua ke sistem kita di sini. Nanti hal yang sama juga untuk Om Sudi supaya saya bisa simpulkan kira-kira apa yang kita ambil dari hikmah pengembaraan tadi luar negeri sejauh ini, kemudian bisa dikontribusikan, direkomendasikan untuk seluruh kondisi. Silakan. Terima kasih, saya duluan ya Sudi ya. Mungkin sama aja nanti jawabannya. Kalau saya sih kata kuncinya ya itu kembali lagi tadi. Satu, merajut kreativitas, kemudian atraktiveness. Kita tidak mungkin akan bisa mengeluarkan ide kalau ide itu masih ide-ide konvensional. Attractiveness bisa didapat kalau kita melihat, bisa punya intuisi untuk melihat sesuatu yang unik. Saya di perikanan, terus terang, mohon maaf, saya tidak mau mengatakan bahwa itu usulan saya membangkitkan kejayaan bidang window. Suatu hari di tahun 2013, saya duduk sama Bupati Bantaeng waktu itu, Nurdin Abdullah, di sebuah restoran yakiniku di Asakusa. Berdua saya ngomong. Dia bilang, bagaimana Pak Iqbal itu kalau perikanan? Saya bilang, kita itu harusnya bisa udang windu itu karena dia branding itu. Kalau ke Jepang itu di mana? Di restoran itu semua Indonesia C itu produksi Indonesia. Nah, kalau bilang produksi Indonesia 87% itu dari Sulawesi Selatan. Nah, jadi dia branding, dia kayak Yves Saint Laurent, dia Gucci, dia apa begitu ya. Saya pernah tulis tuh branding foodnya Sulawesi Selatan itu adalah udang windu. Apakah harus banyak? Tidak. Yves Saint Laurent itu tahun berapa? 1930 dibuat. Tidak banyak tidak banyak diproduksi, tetapi seluruh dunia cari. Yang banyak KW-nya. Nah, nanti kan ada mekanisme sendiri akan menilai seperti tadi dikatakan oleh Sudi. Kita tetap begitu akan mekanisme sendiri bahwa jadi rajut aja realitas. Kalau dari Unhas ya atraktif. Mohon maaf kalau saya bilang kita nggak atraktif. Kenapa? Kita atraktif untuk memburu Scopus. Tapi tidak atraktif membumikan ide-ide yang berbasis keanekaragaman, kearifan lokal, kemandirian lokal, dan segala macam. Masa di paper nasional itu SASI, tahu SASI toh? Nah. Tapi mana Panglima Menteng, Selayar, mana laporannya tentang Panglima Menteng di Takabonerate?
Denun. Iya. Jadi saya terus terang sekarang sangat tertarik dengan multidisiplin. Dia tidak berdiri sendiri. Kalau dulu Dede, saya kan orang fisiologi. Kalau masuk makanan dia keluar, bagaimana mekanismenya itu saya kutui. Tapi lama kelamaan banyak faktor ternyata, banyak faktor sosial. Dan itu juga transformasi dari saya. Untuk mengetahui itu perlu banyak komunitas belajar. Karena tidak mungkin saya ulang kan belajar kembali di Fakultas Sospol, tidak mungkin, sangat-sangat tidak mungkin. Saya bisa dapatkan itu di mana? Itu tadi juga yang menjadi pembeda sekarang. Kalau dulu tadi Sudi itu saya kata kuncinya Sudi, pergi kau dulu merantau 4 tahun. Dulu kita merantau belum ada media sosial. Sekarang mungkin anak-anak UNAS yang belajar di mana begitu, dia main WA terus, dia lihat Detikcom, dia lihat Kompascom. Dia tidak terpapar pikiran dengan yang di luar, di dalam juga dia ada misalnya ini, ada misalnya. Kenapa? Karena ada media. Kalau kami dulu, saya saja dilarang pergi perpustakaan sama profesor saya. Jangan pergi perpustakaan 2 tahun. Saya bilang, kenapa? Dia bilang supaya kau tahu bahwa masalah itu kau bisa lihat dari kau melakukan penelitian. Bukan dari idenya orang lain. Nanti setelah dari saya mengerti. Ternyata kita harus lihat dulu fenomena itu langsung di lapangan. Baru nanti belakangan itu baca anunya orang supaya originalitasnya itu keluar gitu. Karena kalau kita pergi baca dulu, nanti akan ada pertanyaan, banyaknya pendapat menurut ini, menurut apa? Hilang dia menurutnya. Apalagi mau mensintesa antara pendapat satu dengan pendapat yang lain, karena dia tidak punya tempat berdiri yang tepat. Saya kira itu. Itu salah satu yang memang disyarat. Saya kira di LSM juga begitu, Mbak. Tidak boleh kita sotat toh kalau misalnya. Ini harus kosong pada saat datang ke komunitas. Nanti bertanya saja, karena dengan bertanya kita mengapresiasi pengetahuan orang. Betul. Dari situ komunitas-komunitas belajar kita banyak, sehingga kalau komunitas belajar kita banyak, kapasitas belajar kita meningkat. Yang terjadi sekarang rumah kampus. Coba ya, saya pergi ke Unhas, kita bicara tentang kurikulum macam-macam. Sebentar ada perkawinan ini sebentar saya mau pergi. Ketemu lagi orang kampus, kita bicara lagi tentang kurikulum. Nanti ada lagi pergi kemana begitu, ketemu orang kampus tentang kurikulum. Bajikannya pergi minum kopi. Mana saya dapat? Ini diperiksa hari ini. Itu kan men-trigger bahwa ada sesuatu yang lain begitu, yang tidak mesti kita kuasai semua seperti yang dikatakan oleh Sudi, tetapi dia menjadi reference, menjadi untuk meningkatkan kapasitas. Itu, Om Imbah setuju karena saya punya mentor juga di LSM kan Aja Asar karakter. Jadi beliau itu bilang ke sini, dan untung jangan terlalu ini. Yang penting kalau kau punya laci-laci pengetahuan, istilahnya Om Sudi. Laci-laci pengetahuan itu kita bisa tarik dengan siapa kita berinteraksi. Iya toh, jadi betul. Saya terus terang saya potong dulu. Saya kadang-kadang juga terkadang menukik ke ilmu pengetahuan. Tapi kalau saya pergi ketemu Anto lagi, pergi ketemu siapa, tertabusiar lagi itu begitu. Sehingga saya dipicu untuk, dia bilang begini, ada tuh benarnya. Saya cari lagi yang lain. Jadi yang seperti begitu itu tidak. Kalau Sudi itu sudah kenyang dia dengan Almi. Dia bukan sama orang Unhas saja. Di orang Almi itu banyak sekali orang kan. Harus pede kita keluar toh. Harus pede, harus siap. Begitu dari saya begitu. Thank you. Saya kira ini inspiring ya. Nanti juga akan kita coba bahasakan sesuai dengan pesannya Om Imba. Om Sudi, apa yang kita bisa sampaikan terkait ini, terkait oke lah tadi, thank you mengenai soal di ranking atau tidak. Tapi bagaimanapun kita harus memberikan inspirasi bahwa sebegini ini kita tetap memikirkan Unhas, tetap memikirkan Sulsel, karena itu dunia kita, di mana kita tinggal. Kalau kita tidak kontributif atau tidak menawarkan sesuatu, mungkin juga akan menjadi sangat hambar. Silakan, seperti yang disampaikan Om Imba tadi. Ya, maksud saya sebenarnya tadi ini bagaimana kita mencari
ruang yang mengefektifkan energi kita, Denun. Oke. Ini waktu kita kan hanya 24 jam Iya. sehari gitu kan ya. Mhm. Yang membuat negara-negara lain maju, saya kira itu apakah manifestasinya di Barat maupun Jepang. Seperti saya katakan esensinya sama. Yang berbeda itu hanya wadah luarnya. Mereka itu sebagian besar orang-orangnya mengalokasikan energinya pada satu bidang sehingga mencapai tingkat excellence. Dan itu tidak ada shortcutnya. Dan itu pasti yang harus menilainya adalah expert di bidang dia. Yang peer tadi itu ya? Yang peer itu nggak ada jalan lainnya. Dan karena itu proses pembelajaran yang berdisiplin menjadi sangat-sangat penting. Dan kita menjadi tidak terlalu risau dengan cara-cara pandang yang kadang-kadang mengacaukan antara expertise dengan popularity. Iya. Salah satu perangkap yang sangat-sangat berbahaya adalah energy spread too thin. Kita mau mengerjakan segala hal, tapi kemudian menjadi tipis di semua bidang. Kita tidak pernah menemukan kedalaman, keunikan bidang kita sendiri. Tadi disampaikan Kak Iqbal dengan sangat baik. Dan sekarang ada yang namanya T-shape, huruf T. Kita hanya bisa mengembangkan interdisciplinary studies kalau kita memiliki T, huruf T. Yang vertikal ini depth. Ada kedalaman yang kita raih, tidak ada jalan lainnya selain bekerja lewat peer kita. Tapi kemudian biasanya kalau kita cukup mendalam di satu bidang, kita juga menjadi sadar bidang saya ini meskipun memberikan sumbangan penting, ada juga kelemahan-kelemahannya dan harus mencari keterkaitannya. Makanya pilar yang di atas, yang horizontal ini mencari titik-titik temu atau titik-titik konflik kreatif dengan bidang lain. Itu saya awalnya kan kenal Kak Iqbal. Kemudian akhirnya juga secara bertahap berkenalan dengan Kak Meta yang bidangnya sejarah. Jauh dari biomedical and health. Tapi dulu secara intuitif saya sangat menyadari pentingnya sejarah. Termasuk sejarah kesehatan. Nah, tiba-tiba ada semesta. Tadi Kak Iqbal suka sebut semesta. Itu kalau kita menemukan ruang-ruang pembelajaran yang intensif dari berbagai tempat dan dengan orang-orang yang beragam, pelan-pelan titik-titik yang berjauhan ini kelihatan sekali bisa bertemu dan saling memperkaya. Satu kali Kak Iqbal, saya belum melaporkan ke kita kayaknya ini. Di masa terakhirnya Prof. Sangkot Marzuki, selaku Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Prof. Sangkot Marzuki itu yang sangat-sangat biologi molekuler. Kalau kita lihat dari jauh, padahal kalau kita berinteraksi dengan beliau secara sangat dekat, kita bisa dapatkan, dia T vertikalnya adalah biologi molekuler, biomedical sciences. Tapi kemampuan dia untuk menghubungkannya dengan berbagai bidang luar biasa karena dia pembaca yang sangat bagus dan rentang hidupnya panjang. Nah, itu ditutup dengan satu conference namanya History of Medicine in Southeast Asia. Saya ketemu Kak Meta di sana, Kak Iqbal. Ini komunitas sejarah. Ada yang benar-benar orang sejarah, ada yang orang kesehatan yang punya interest di sejarah. Jadi otodidak sejarahnya. Ada juga yang professional historian, kemudian mengembangkan minat ke non-mainstream history. History Indonesia itu kan history militer, history politik, history ekonomi. Nah, ini ada tiba-tiba Hans Pols di Universitas ini yang dia menyempal. Ini sejarah kedokteran, sejarah kesehatan. Akhirnya kita bertemu dan kemudian berdiskusi panjang dan menyepakati kita perlu menulis. Ini yang di Bank Dunia dulu ya, proyek apa tuh ya? Bukan ya? Dia di Universitas Sydney, dia orang Belanda dan kemudian sekarang bertempat tinggal di Australia, terutama di Sydney. Dan dia menulis bagus sekali mengenai para pionir ilmuwan awalnya Indonesia. Yang sebagian besar diantaranya karena waktu itu pemerintah kolonial Belanda memprioritaskan ilmu kedokteran. Karena banyak sekali buru-buru pertanian meninggal.
Oh. Nah, ini kan ada konteksnya seperti itu. Dan akhirnya bertemulah ini orang-orang sejarah dengan orang-orang kesehatan, orang-orang sains. Dari situ kita juga mengerti, oh ternyata ada history of science. Nanti pasti ada history of marine science. Iya. Jadi itu menjadi sangat-sangat menarik, dan sebenarnya kita punya beberapa orang yang di Unhas maupun di Indonesia di tempat-tempat yang lain yang sangat excellent di bidang itu. Seringkali orang-orang seperti ini mereka tidak punya waktu untuk popularity. Misalnya mungkin saya tutup aja, mungkin tidak terlalu banyak orang di luar atau media massa tahu salah satu ahli terbaik malaria dunia itu ada di Unhas. Ya, itu bisa dibilang satu kampung, karena kan Denuntung lama di Selayar toh, jadi bisa disebut orang Selayar. Ada sensei kita, senpai kita, saya lupa di Jepang di mana lagi, Pak Din ya, Kak Iqbal. Toyama. Dari Toyama University, Pak Din, Prof. Safrudin, sekarang bolak-balik di Eijkman dan di Unhas. Wow. Itu salah satu ahli malaria terbaik dunia tuh. Yang kadang-kadang kawan-kawan yang kalau melihat Unhas selalu serba pesimis, dia nggak tahu orang-orang seperti ini. Dan orang-orang seperti ini tidak terlalu peduli di popularity. Kira-kira seperti itu. Tentu saja saya tidak mengatakan bahwa Unhas atau Sulsel tidak mengalami sejumlah kelemahan. Masih banyak sekali kelemahan-kelemahan yang kita lakukan. Tapi kita bisa mengatasi kelemahan-kelemahan itu dengan memanfaatkan para champion ini yang sudah membuktikan dirinya di level yang jauh lebih tinggi sebenarnya, dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Itu mungkin yang saya bisa katakan supaya kita lebih balance melihat tantangan yang kita hadapi dan juga peluang yang bisa kita lakukan untuk perbaikan-perbaikan. Terima kasih banyak Om Sudi. Iya, saya kira sangat menarik sekali. Nama terakhir yang disebut itu Prof. Safrudin, saya kira perlu juga dijadikan tolak ukur ya, untuk bagaimana ada banyak di luar sana yang masih membawa panji-panji Unhas. Saya kira ada tambah, kalau ada yang ingin sampaikan, atau mungkin kawan kita Ernawati, silakan. Kalau ada yang ada Om Ansar, kalau ada silakan sebelum saya tutup. Saya cuma minta rekamannya, Denun. Apa namanya? Yang Sudi katakan ini kan luar biasa. Ya, ini premium video, Pak. Susah Pak meminta waktunya Om Sudi dan Om Imba ini untuk stay longer with us. Dan memang awalnya ini hanya kami bertiga ini. Cuman saya pikir ya biar rame-rame juga harus ada yang memberi pandangan. Dan Kak Imba, kalau kita ngopi-ngopi nggak keluar ilmunya semua, baru sekarang saya lihat. Saya itu sudah 3 kali janjian sama Prof. Akbar Tahir. Dia malah bilang, Denuntung, ku ajak kau minum kopi. Ya, tapi kapan? Dia nawatullah. Saya cuma mau klarifikasi tadi, saya tidak kecewa dengan Unhas sebagai lembaga. Saya cuma kecewa beberapa oknum yang kemudian, makanya saya bilang kalau kita punya grup alumni Unhas, bagaimana kalau kita berserikat dan kemudian membentuk komponen-komponen Unhas yang sesuai dengan kepakaran, dengan networknya, dan kita bergerak bersama. Jangan lagi terkelompok-kelompok karena kepentingan. Maksudnya seperti itu. Apa yang dia buat Sudi dan Kak Imba kan luar biasa. Bisa keluar dari box tak selama ini. Karena Mansar, ada yang mau disampaikan? Iya, sedikit Denun. Saya ingat kata kunci tadi, beberapa kata kunci dari Kak Iqbal dan Kak Sudi tadi. Jadi kalau bisa jadi champion, belajar di orang yang mumpuni dulu. Kita tidak semua pertempuran itu kita harus menangkan, kita harus pilih-pilih pertempuran gitu. Kemudian dari Kak Iqbal itu ya tadi kaitannya belajar dari samurai langsung ya, maksudnya supaya jadi Musashi. Insya Allah itu kayak seperti mutiara nanti yang akan kita mungkin awalnya ini susah didapatkan, tapi kalau diasah terus menerus itu keahlian itu akan mutiara yang bersinar gitu. Mungkin begitu. Ya, terima kasih Om Ansar, Om Taswin, Om Imba, Om Sudi. Ibu Erna sepertinya belum bisa mute dan
terima kasih banyak sudah join. Terima kasih banyak untuk inspirasi Om Sudi, dan semua yang disampaikan tadi ini akan saya produksi sebagai konten video, konten obrolan kita, bisa jadi berita, bisa jadi tulisannya untuk memberikan alternatif bacaan. Kakak Nana, ada Kakak Nana. Menyimak dari tadi. Iya. Pasti lagi enak ini masakannya Kakak Nana di rumah ini saat ini. Kalau ikan asinnya sampai situ. Kalau dengkena ada Denon. Raja Taipa, Jugu Layang, Palu Cek lah. Sampai di sini bau masakannya Kak Nana, sampai di sini anunya baunya. Iya, Denon. Yeah. Saya itu orang yang pernah usir saya dari kamarku itu Nana. oh, baru mau bilang. Iya. Jadi dia datang ke Hiroshima, dia masih mahasiswa, dia di Kagoshima. Iya. Dia datang sebagai mahasiswa. Ini kan di Jepang ini kan kecil sekali kamar. Terpaksa saya pergi tidur di lab. Betul. Tidur di kamarku. Betul. Terus pasti kita mau irit-irit, kasihan jangki di hotel, nggak ada uang. Terus satu milih sama Kak Iqbal di Kagoshima. Kak Iqbal boleh. Kagoshima. Iya, terima kasih banyak sudah join Kakak Nana ini. Om Sudi susah ngambil waktunya dan alhamdulillah join sama kita. Saya hampir dimarahi Om Sudi. Saya bilang ini Om Sudi biar hari Minggu dia suruh bekerja.